Duriannya sudah jadi daging Durennya duren. sudah daging duren. Wow, wangi banget. Pilih duren yang bagus. Coba kalau beli duren ini harus dicicipin dulu, diuji dulu asam atau tidak. Gulanya dia terlalu manis, biasa aja. Ada. Modal awalnya sekitar 5,5 lah. 5,5 juta udah termasuk peralatannya apa semua udah. Ini gerobak yang kedua. Ya, alhamdulillah ini sekarang dirantai jadi takut. Cancang ya. Dicancang aja udah, dirantai aja udah. Daripada nanti hilang lagi, aduh. Lagi ngeprint. Iya, terima kasih Pak. Ya dah. Kalau memang ingin berusaha, jangan mau mengikuti orang yang sudah berhasil. Wah, orang itu jualannya kok laku ya, saya pengen ikut. Anda harus punya motivasi, apa nih yang akan saya jual yang lain daripada yang lain. Jangan selalu mengikuti orang lain yang sudah berhasil. Anda akan tidak berhasil. Anda tidak punya motivasi dan tidak punya kreativitas Anda tuh apa gitu. Itu yang dicari sebetulnya. Jangan terus, wah orang ini jual gado-gado laku nih, saya Ikut-ikutan ya. ikut-ikutan. Karena Belum viral tentu. gitu. Iya, ini yang apa terjadi sama di kita tuh seperti itu. Zaman sekarang janganlah, ayo kreativitasnya dicari gitu apa gitu. Jadi berdekatan, enak banget ya. Jadi kalau lagi lewat sini, kulineran lewat sini pagi-pagi, ini ada ini nih. Dan di sebelahnya juga nih ada es cendol durian. Nanti gue juga pengen nyobain ya es cendol durian di sini. Nah guys, gue setelah makan kupat tahu, di sebelahnya nih ada es cendol durian Pantulan. Wah, gue pengen cobain nih. Nah, posisinya masih di depan SD Islam Asabiyah 02. Di sini nih di depan, di seberangnya di depan masjid ya. Ada es cendol durian Pantulan. Gue mau cobain nih. Rasanya seperti apa, guys? Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Wow, Bapak jual es cendol di sebelah kupat tahu ya? Iya. Wah, bersebelahan. Kayaknya dari jam berapa di sini, Pak? Kalau cendol bukanya dari jam 8 sampai jam setengah 5 sore Setiap hari. setiap hari. Sebelumnya boleh tahu nih, Bapak namanya siapa, Pak? Pak Win. Pak Win. Iya. Wow, jualan es cendol ini udah berapa lama, Pak? Sudah 4 tahun. Gimana awal mulanya bisa punya usaha seperti ini, Pak? Sebetulnya saya punya temen juga punya usaha di sini, usaha gini juga. Akhirnya selepas saya kerja sudah habis, apa nih yang bisa saya manfaatkan di sisa umur ini gitu kan. Jadi nggak harus nongkrong di rumah. Akhirnya ketemulah saya sama teman-teman SMP saya. Ternyata salah satunya ada usaha cendol durian juga di daerah Lubang Buaya. Ya akhirnya saya coba-coba. Sebelum itu saya survei dulu, ada nggak di daerah sini yang jual cendol durian? Karena saya nggak mau kalau jualan tuh samaan atau apalagi berdekatan gitu kan. Setelah survei, akhirnya ya udah saya jualan es cendol durian aja lah, saya bilang. Ya alhamdulillah ada pasang surutnya lah untuk jualan ini. Apalagi kalau udah musim hujan, udah pasti. Ya rata-rata kendala kalau Kendalanya hujan. es gitu ya? Iya, kendalanya hujan. Es cendol durian Pantulan. Pantulannya tuh apa tuh, Pak? Pantulannya ini adalah grup WhatsApp-nya teman-teman SMP saya. Jadi keluaran tahun 79. Jadi kita punya WhatsApp namanya Pantulan gitu. Masih ada sampai sekarang? Sampai sekarang masih ada, masih eksis. Modal awalnya sekitar 5,5 lah. 5,5 juta udah termasuk peralatannya apa semua udah. Ini gerobak yang kedua. Jadi dalam 4 tahun udah dua kali ganti gerobak nih? Nah, yang pertama itu ternyata September 2017 saya buka. Desembernya ada yang seneng sama gerobak saya, akhirnya diangkut pakai mobil. Wah, itu suka duka transit ya, karena di pinggir jalan gini. Bukan, kebetulan saya naruh gerobak ini kan di belakang di masjid ini, dekat menara. Tapi saya punya yakin aja, masa sih di masjid hilang gitu kan. Nggak saya rantai. Desember tanggal 31 itu hari Sabtu, saya pas mau jualan itu gerobak udah nggak ada. Saya tanya, ada yang suka Pak sama gerobak Bapak? Dia udah perhatiin udah beberapa lama. Ya mau diapain lagi, udah diangkat sama isi-isinya. Ya akhirnya bikin lagi lah.
dengan ukuran yang sama, dengan ya kebetulan yang membuat ini orangnya sangat baik. Dia akhirnya udah Pak, harganya diturunin lagi. Ya udah, akhirnya saya jualan ini lagi ya. Alhamdulillah ini sekarang dirantai jadi takut. Cancang ya. Dicancang aja udah, dirantai aja udah, daripada nanti hilang lagi. Aduh. Pada waktu itu Bapak udah siap-siap bawa bahan ya untuk jualan? Udah bawa bahan pagi-pagi. Terus gimana tuh? Reaksi Bapak langsung? Saya shock juga, panik, shock. Saya tanya apa lingkungan sekitar gini kan, siapa yang lihat, atau itu saya datangin ke pos Satpol PP juga nggak ada di sana. Ya udah, ternyata memang udah raib, udah hilang. Terus ya udah ya. Wah, sedih. Ikhlas. Ikhlas ya Pak? Ikhlas nggak ikhlas? Gimana ya? Nggak jualan dong akhirnya? Berapa hari tuh? Saya nggak jualan sekitar 2 bulan. Akhirnya saya sama istri saya masih mau jualan. Akhirnya saya minta modal untuk beli, ya minta modal buat beli lagi lah. Buat segala-galanya, buat semuanya, modal-modalnya untuk peralatannya. Ya sekarang mah wanti-wanti, pokoknya kadang-kadang juga di rumah suka punya pikiran, hilang lagi nggak nih gerobak gitu. Tapi ya udah dirantai. Tapi akhirnya nih sekarang Bapak gimana nih Pak? Alhamdulillah ada hikmahnya gimana Pak? Alhamdulillah ada hikmahnya, ya saya rantai lah sekarang. Jadi nggak berani sini lagi. Iya, double check kalau mau pulang gemboknya udah bener belum gitu kan? Oke. Istilahnya udah saya gembok, tapi double check lagi udah bener-bener kekunci apa belum gitu. Oke. Nah Pak, waktu pertama kali jualan tuh Pak, Iya. langsung laku nggak Pak? Alhamdulillah awal-awal 35, 30 lumayan ya. Dulu jualnya berapa harganya? Sampai sekarang tetap 12. Dari 4 tahun yang lalu? Iya. Nggak berubah? Nggak berubah. Harga pakai duren 12, kalau nggak pakai duren 6.000. Lagi jualan kayak begini nih, kalau lagi nggak ada orang atau gimana, pikiran Bapak tuh gimana tuh Pak? Nggak ada. Saya kebetulan enjoy aja ya. Enjoy? Enjoy aja. Nggak terbebani apa-apa gitu. Ya enjoy aja nih, nikmatin aja lah. Pokoknya ayo aja gitu. Saya kalau malah nggak jualan malah tambah pusing. Pusing ya? Iya, di rumah malah pusing. Mendingan di depan enak lah, santai gitu kan. Ada suasana baru selalu? Ada ya. Ada ketemu orang baru selalu ya? Iya. Tiap harinya? Tiap harinya berkomunikasi sama pelanggan-pelanggan. Sebetulnya saya dulu pernah kerja di hotel. Jadi dulu dari perhotelan Bapak? Saya sebetulnya nggak dari perhotelan, cuman saya dari SMA. Saya tahun 88 di area Buta. Saya hanya 3 tahun di salah satu hotel itu, dan akhirnya saya pindah ke area ke Grand Hyatt. Saya juga merintis dari awal karena saya pengen tahu apa sih hotel nih. 2017 akhirnya saya pensiun karena memang kita kan hotel ada ininya, masa aktifnya untuk bekerja. Akhirnya 2018 ya akhirnya ketemu lah ini cendol durian. Iya. Nah, Bapak di sini pakai geras ukuran apa nih Pak? Gerasnya? Ukurannya ukuran 16 ya. Ukuran 16. Nah, ini dikasih es. Keras es. Esnya Secukup. udah dihancurin ya. Secukupnya, santan juga harus dingin. Oh, santannya harus tetap dingin ya. Kalau tidak dingin dia akan basi. Karena santan riskan ya sama basi ya. Oke. Ini cendolnya juga harus kena air dingin. Nah, cendolnya Bapak buat sendiri atau gimana Pak? Ini franchise. Oh, franchise. Iya. Oke. Ini kalau pakai duren cukup segini karena nanti ada durennya. Oke. Sesudah duren, sudah cendol, baru durennya. Durennya sudah jadi daging Durennya duren. sudah daging duren. Wow, wangi banget. Pilih duren yang bagus. Coba kalau beli duren ini harus dicicipin dulu, diuji dulu asam atau tidak. Bapak buat sendiri tuh duren itu? Duren beli juga. Oh, duren juga. Saya nggak ada yang beli, ini franchise semua. Oh, ini franchise semua. Iya. Ini franchise ya? Iya. Ini gulanya gula aren ya. Oke. Jangan terlalu manis ya Pak? Oke. Wow. Gula aren. Gula aren. Mendok banget Standarnya pakai straw sama sendoknya. Ini yang pakai duren. Silakan dicoba. ya. Oke guys, kita cobain dulu rasanya seperti apa es cendol Durian. Pantulan yang ada di Jatiwaringin. Oke guys, lanjut setelah gua kulineran di Jatiwaringin ini, setelah makan kupat tahu, di sebelahnya ada es cendol durian Pantulan. Nih ya, dengan gelas ukuran 16 OS. Harga berapa Pak? 12.000 nih guys, seperti ini. Lumayan worth it. Karena durian ya, durian itu memang agak mahal. Wah, ini cendol durian. Kemarin gue nyobain sup durian, sekarang nih ada cendolnya guys.
Wah, seperti apa rasanya? Wow, ternyata nih si bapak ini dulunya kerja di hotel ya. Sampai masa pensiun dia pengen cari usaha seperti ini. Walaupun pernah ngalami suka duka ya. Duganya gerobaknya dicolong orang guys. Baru 3 bulan jualan, gerobaknya ada yang suka jadi diambil guys tanpa bilang-bilang. Tapi alhamdulillah sekarang ya tetap berjalan udah 4 tahun. Walaupun pasang surut dia tetap bertahan seperti ini. Wow, lumayan nih. Sehari biasanya 35 porsi guys. Dengan harga 12.000 dikali 35 porsi udah lumayan guys. Per hari ya itu omsetnya. Lumayan. Nah sekarang walaupun nggak terlalu banyak, tapi tetap nih dia bertahan. Tetap dijalanin, disyukurin, dinikmatin. Dan katanya dia lebih suka di jalanan seperti ini nih daripada di rumah boring. Dia tetap seperti ini, jadi pikirannya fresh ya Pak ya, terbuka. Banyak orang-orang baru yang bisa mungkin obrolannya beda-beda, jadi nggak boring di rumah. Malum udah masa pensiun, boring juga kalau di rumah diem-diem ya Pak. Kita cobain dulu guys seperti apa rasanya. Sebelum gua makain duriannya, ini gua cobain kuahnya dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, enak. Ini gula aren ya Pak ya? Iya, gula aren. Gula aren. Nah, gulanya ini tadi gue lihat orang nggak terlalu mau manis banget. Gue juga nggak mau terlalu manis, tapi ini cukup ya. 1 sendok, apa itu, centong apa tuh Pak? Pokoknya 1 centong itulah cukup. Kalau orang pengen manis tinggal ditambahin aja ya Pak ya? Iya. Nah gitu, mantap, enak juga. Ini menjelang siang ya guys ya, menjelang jam 11-an. Udah lumayan cocok juga sih siang-siang makan es ya, minum es. Cobain lagi. Ini duriannya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Seger banget, siang bolong. Cuacanya sih nggak terlalu panas banget. Ini sedikit agak-agak mendung sih, tapi hawanya panas ya. Cocok juga nih minum es cendol durian yang ada di Jatiwaringin. Nah, kalau kalian penasaran juga, pencinta es cendol durian ya, di wilayah Jatiwaringin ya, perbatasan Jakarta sama Bekasi, di Pondok Gede sini, di depan SD Asapia, ini ada satu-satunya es cendol durian. Kalau kalian lagi lewat sini melihat ini, cobain deh mampir. Lumayan enak, seger, dan kali aja kalian kalau lagi butuh apa yang buat acara-acara juga bisa nih pesen di sini nih, langsung aja. Kalau on the spot ya, lagi tiba-tiba kepikiran dikasih es nih, cocok juga nih, es cendol durian seperti ini. Wow, enak. Gue lebih suka kalau minum es ataupun apa yang ada isinya, lebih suka diseruput guys daripada disedot. Enak, cobain. Mantap. Jadi sekali lagi kalau kalian penasaran, datang aja langsung ya. Ini dari pagi ya, sekitar jam 8-an sampai setengah 5 sore. Jarang-jarang nih es cendol pagi-pagi. Dia udah siap dari pagi. Dia nggak sampai malam guys. Jadi kalau kalian lagi lewat sini, mampir aja ya, cobain es cendol durian Pantulan. Oke, gua habisin dulu ya es cendolnya. Kalau kamu suka video ini nanti jangan lupa ya di like, di komen, di share, dan jangan lupa di subscribe. Buat kamu yang baru melihat channel ini, yuk bantu nih pedagang pinggir jalan nih seperti ini nih, biar mereka semakin semangat lagi usaha jualan, makin tambah dikenal lagi usahanya. Hanya demi mencari uang ya untuk keluarga. Walaupun bapak ini udah pensiun ya, tapi dia tetap nih berusaha ya. Biasanya kalau di masa pensiun dia santai-santai nih, tapi karena masih jiwanya masih muda gitu kan, jadi dia nggak betah di rumah guys. Mantap ya. Jadi seperti itu tuh. Oke, sekali lagi terima kasih banyak udah menonton video gue kali ini tentang kulineran pagi-pagi hari di daerah Jatiwaringin Pondok Gede. Yang tadi gue ngeliput kupat tahu, videonya ada di atas ini. Kalau kalian belum nonton, cek aja. Dan di ujung sana di seberangnya itu ada nasi bakar Pak Hasan yang dulu gue pernah liput sampai ramai banget ya, sampai sekarang pun. Dan dia kreatif juga nih,
usahanya. Selain nasi bakar, dia juga ada nasi mandinya juga di sana. Dan ada kue kamirnya. Jadi dia banyak ya. Keren, kreatif. Dan gue datang ke sini tadi pagi, ternyata udah habis, guys. Jadi dia cepet banget habisnya. Nah, jadi kalau kalian sekali lagi lewat sini, mampir aja langsung ya. Ada 3 kulineran di sini untuk pagi hari ya. Ini agak sedikit siang, guys. Ini kalau kalian haus, tinggal minum es cendolnya. Kalau kalian pengen makan yang berat, tinggal makan kupat tahu. Kalau makan yang berat lagi juga ada nasi bakar Pak Hasan. Oke? Terima kasih banyak udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.